apapun masalah di negeri ini, isunya cuma satu. Dan itu yang di-framing dengan buzzer-buzzer, radikal. Gagal ngelola keuangan negara, radikal. Gagal ngelola ekonomi, radikal. Gagal ngelola keamanan, radikal. Dan cuma itu yang ada di kepala penguasa hari ini gitu loh, dengan memanfaatkan buzzer-buzzer. Ini kan kegilaan namanya. Diarahkan bahwa masalahnya adalah radikal. Dan sialnya yang selalu jadi korban, ya jujur, umat Islam. Padahal ente bukan umat Islam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UI Watch. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang aktivis muda, ya. Seorang aktivis muda yang selalu ada di jalanan, yang katanya kalau sebulan nggak demo dia bisa sakit. Tapi memang ternyata tadi sebelum kita rekaman, kita ngobrol-ngobrol, beliau ini memang aktivis tulen dari zaman mahasiswa sampai sekarang pasca mahasiswa. Kenalan yuk sekarang dengan Bang Niko Silalahi. Oke, Bang. Abang bisa lihat ke situ bebas. Siap, Bang. Bang Niko Silalahi, terima kasih banyak ya. Ini merupakan sebuah kehormatan bahwa di studio UI Watch kedatangan seorang pejuang, ya, pejuang yang saya pikir bukan hanya berjuang di jalanan, juga mungkin di ranah pemikiran dan sebagainya. Karena ternyata setelah ngobrol-ngobrol tadi, Bang Niko ini pengetahuannya dan wawasannya tentang politik, tentang ideologi, dan tentang ilmu sosial ini cukup dalam. Bang Niko, apa kabar? Baik, Bang. Alhamdulillah. Gak apa-apa, Bang Niko ini ternyata ahli hisap. Jadi sambil merokok. Gak apa-apa. Untuk udah kasih izin, makanya aku merokok dulu, Bang. Nah, ini mau ya teman-teman ya, tapi dimaklumi gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan isi kepalanya, bukan rokoknya. Bang Niko. Ya, Bang. Kan lagi ramai di Twitter gara-gara kemarin. Jadi kemarin itu Aliansi Rakyat Menggugat dan PPMI itu salah satu kegiatannya adalah melakukan aksi di depan Kementerian Agama. Tahu dong ya soal kasus azan yang dibandingkan dengan anjing itu gitu. Nah, kemudian Om Niko ini adalah dia dengan bangga di dalam orasinya maupun ketika di luar orasi menyatakan bahwa dirinya adalah K4F1R. Kafir. Bang Niko dengan bangga menyatakan dirinya kafir, dan dia peluk Bang Muslim Arbin sebelahnya, ditunjuk ini Muslim, ini kafir. Emang iya kan? Iya. Bang Muslim Arbin itu namanya Muslim. Iya. Jadi ini seru, dan teman kita yang mengaku dirinya kafir saat ini adalah merasa menyatakan dirinya tidak terganggu dengan azan, sebagaimana diketahui sebelumnya ada surat edaran Kemenak tentang pengaturan azan di lingkungan masyarakat. Bang Niko. Ya, Bang. Saya mau tanya nih. Bang Niko nih merasa diri, kan kemarin cerita ya, tapi saya mungkin gini ya. Bang Niko nggak terganggu ya dengan azan ya? Enggak, kalau misalnya saya pribadi, Bang, sejak kecil, apalagi kita kecil itu kan banyak di lingkungan komunitas muslim. Ya, pastilah. Nah, dan kecil itu kita sudah ditanamkan kalau dulu pagi-pagi itu azan subuh itu menjadi alarm kita untuk bangun. Terus kalau siang untuk mengingatkan waktu makan, maghrib untuk mengingatkan mandi dan pulang untuk mandi. Terus ketika yang setelah maghrib, Isya itu mengingatkan kita untuk belajar. Iya. Jadi waktu azan itu, suara-suara azan yang selama ini yang kami mendengar itu menjadi membantu kami untuk waktu gitu loh. Dan benar-benar kita tidak sangat terganggu. Pernah dulu misalnya mati lampu, mati listrik, kalau bilang mati lampu, kalau ini listrik padam gitu kan, suara-suara itu hilang. Asli, Bang, ya kebablasan. Iya. Jadi kita sebenarnya ya sangat terbantu dan tidak merasa ada yang aneh. Dan heran ya, suara-suara yang dari toa masjid katanya mengganggu kebisingan dan lain-lain. Kebisingan apa? Kan gitu. Sementara kita merasa kita tidak terganggu atas itu. Kita yang non-muslim juga sangat senang. Karena kadang-kadang kita mendengar ada lantunan-lantunan. Dan benar-benar ya kayak kalau misalnya kayak gue, apalagi gue udah dewasa gini ya, udah besar gini kan, gue merasa kalau suara-suara itu membantu gue untuk refleksi. Iya. Sebagai penenang jiwa, sebagai betul-betul enak banget ini didengarkan, enak banget gitu loh. Iya. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi klaim
kan waktu itu di dalam pengaturannya dianalogikan terganggu oleh Pak YCQ, Pak Menak YCQ pada saat itu. Ada muslim, non muslim, atau ada kelompok yang terganggu dengan azan gitu ya. Kesannya seperti itu. Ternyata tidak toh. Ternyata Bang Niko enggak. Dan waktu aksi Bang Niko ngelihat, Bang Niko ini kan aktivis ternyata ya dari zaman dari Medan, Bang. Dari Medan, Bang. Dari Medan, dari zaman mahasiswa. Dari sejak kuliah dulu. Sejak kuliah ya, emang sudah demo terus ya. Demo terus. Jadi ada kita kalau misalnya dalam seminggu nggak demo itu sakit. Kita kalau demo harus rusuh atau gimana? Enggak, kalau kita demo itu ya harus berani menyampaikan kritik kita setajam apapun. Karena ini kan bicara kita sebagai sebuah bangsa yang merawat akal pikiran. Ketika kita lihat ada yang salah, maka itu harus kita suarakan, ini loh salah. Apalagi kayak saya dari kecil tuh selalu diajarkan sama orang tua, katakanlah kebenaran, walau kebenaran itu sangat menyakitkan. Betul, Bang itu. Nah, karena tanaman nilai-nilai yang ditanamkan ke saya seperti itu, ya ujungnya sampai hari ini justru yang mengajari gua tuh demo itu orang tua, karena ajaran dia dari kecil. Betul. Untuk menyuarakan hal-hal yang benar gitu loh. Ini ngomongnya susah nih antara saya dan gua aja, udah kita ngomong gua aja. Ya udah, oke. Karena sebenarnya di video-video sebelumnya juga ada yang gue gitu. Karena kita nggak jauh mungkin usianya ya. Jadi gini, Bos. Kalau menurut apa sih masalah di bangsa ini menurut ente? Kalau menurut saya masalah di bangsa ini sebenarnya kalau kita melihat sumber masalah yaitu kepemimpinan nasional. Hanya itu sumber masalah. Kalau masalah banyak. Itu akan sangat banyak, Bang. Karena kita selalu terjebak untuk menyelesaikan masalah. Tapi tidak pernah berpikir untuk menyelesaikan akar dari masalah tersebut. Sumber masalahnya itu apa? Nah, sementara kita disibukkan terus masalah-masalah dan masalah akan silih berganti. Tapi kalau sumber masalah kita selesaikan maka masalah akan hilang dengan sendirinya. Waduh, jadi itu yang sebenarnya Aliansi Rakyat Menggugat, sekarang Bang Niko ada di sana, salah satunya adalah yang disuarakan terus ya? Iya, Bang. Kalau masalah kan kemarin minyak goreng, sekarang minyak goreng sampai sekarang antri. Besok katanya gas, ya gas juga udah besok katanya roti gandum. Oh banyak masalah pasti datang silih berganti ya Bang Niko ya. Benar. Ya. Terus tadi kita juga bicara Bang Niko soal ada kecenderungan kan buzzer ini ramai sekali. Dan Bang Niko sendiri di Twitter sejak posting kemarin soal kafir yang tidak merasa terganggu dengan azan itu juga udah mulai diserang buzzer kayaknya. Karena gini Bang, kalau kita sih melihat itu ketika penguasa merasa terganggu dengan suara-suara kritis masyarakat, maka mereka harus membungkamnya. Nah, maka cara membungkam itu dengan memelihara buzzer. Bayangkan sudah berapa dana APBN untuk pemeliharaan buzzer. Tempo bahkan pernah memuatnya itu. Tempo pernah memuat itu. Dan ini kan brengsek namanya. Apapun masalah di negeri ini, isunya cuma satu. Dan itu yang di-framing dengan buzzer, radikal. Gagal ngelola keuangan negara, radikal. Gagal ngelola ekonomi, radikal. Gagal ngelola keamanan, radikal. Dan cuma itu yang ada di kepala penguasa hari ini gitu loh, dengan memanfaatkan buzzer. Ini kan kegilaan namanya. Diarahkan bahwa masalahnya adalah radikal. Dan sialnya yang selalu jadi korban, ya jujur, umat Islam. Padahal ente bukan umat Islam. Dan ini benar-benar kita lihat. Kalau umat Islam memang radikal, Bang. Saya mengatakan umat Islam radikal. Selesai nih kafir-kafir kayak gue. Dipangkas. Iya. Kan ini kan kebrengsekan namanya. Sementara dikit-dikit dikaitkan dengan umat Islam dengan terorisme. Padahal dulu pernah ada yang ancam pakai bom. Kebetulan kalau nggak salah gue tuh seorang Nasrani atau apa gitu. Non kafir ya. Non muslim. Nah, tapi dibilang itu hanya kenakalan remaja. Ada lagi yang mengancam kepala negara. Pistol. Bukan pistol. Saya tembak kepala, cari itu sampai dapat, tembak. Dan ini kebenaran dia turunan. Udah. Turunan. Tapi tidak dikaitkan dengan terorisme. Cuma dibilang kenakalan remaja. Kan ini kan lucu namanya. Kenapa sih negara kita ini selalu bermain dengan teori untuk memecah anak bangsa, untuk memecah persatuan? Dengan radikal. Padahal kita sudah punya Pancasila. Kita ada ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, keadilan. Dan kita punya itu semua, tapi yang selalu menjadi titik beratnya itu radikal. Emang di kepala mereka tuh cuma ada radikal. Ya kan ordernya itu kali. Iya, permasalahan SOP-nya itu standar operating procedure. Nah, yang mengorder ini kan berarti brengsek. Untuk memecah anak bangsa di order radikal melulu.
Ini kan ya kalau saya pribadi melihat ini sebuah kegilaan dari penguasa gitu loh. Tapi Bang Niko pernah dituduh kadrun nggak sih? Oh dulu awal-awal sebelum gue teriak kafir, gue dibilang kadrun. Tapi lo itu ya, lo declare. Gue kafir. Kenapa gue mengatakan diri gue kafir? Ketika itu kitab suci mengajarkan seperti itu, kenapa kita harus tahu? Kitab sucinya mengajarkan. Kitab suci agama Islam mengatakan kafir. Ya. Kitab suci mengajarkan itu. Loh, wajar dong umat Islam patuh pada kitab sucinya. Ya. Sama seperti gua patuh pada Alkitab gua. Ketika mengatakan umat yang tidak seumat dengan gua itu domba yang tersesat. Domba tersesat. Iya, nah, betul. Seharusnya kan kita sama. Loh, ini kan menghargai dong. Justru toleransi di situ. Letak toleransinya sebenarnya di situ. Ketika kita menghargai, ketika kita menghormati. Nah, gua selama ini berteman dengan teman-teman Muslim dan lain-lainnya. Kita nggak pernah ada masalah, bahkan kita saling canda-mencandai. Tapi kita tidak pernah mau masuk ke ranah-ranah sensitif. Karena sifat sensitif itu, ini urusan pribadi antara individu dengan Tuhannya, dengan keyakinannya. Dan ini tidak usah diatur-atur gitu loh. Justru yang mengatur-ngatur ini justru ingin melakukan pemecahan. Sama seperti kayak, jujur aja gue bilang, ketika ada perayaan tertentu, tiba-tiba diintervensi dengan umat lain. Ikut dalam perayaan tersebut, malah mengintervensi budaya yang selama ini sudah terbangun. Kan ujungnya apa? Dengan melakukan intervensi, seolah katanya toleransi. Toleransi nggak segila itu juga, Bang. Iya. Tidak melakukan intervensi terhadap ritual agama. Dan karena ritual agama itu menjadi budaya bagi agama tersebut. Betul. Kalau diintervensi berarti dengan kata lain sama artinya dengan merusak budaya itu tersebut.